Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa fi'il mudhari itu kok mu'rab? Padahal fi'il-fi'il yang lain itu mabni. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan wa inna ma'uribal mudhari'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sahabat Jasirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Mutammimatul Ajrumiyah sampai kepada pembahasan tentang i'rab dan bina. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jasirat yang kami banggakan, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi wal bina'i. Bab ini menjelaskan tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Yang dimaksud dengan i'rab yaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan pada akhir kalimat, liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, yang perubahan tersebut disebabkan karena berbedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut, lafdhan aw takdiran, baik secara lafaz perubahannya atau kira-kira saja. Wa aqsamuhu arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, dan yang terakhir i'rab jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. I'rab yang bisa masuk kepada kalimat isim dari 4 i'rab tadi adalah rafa, nasab, dan khafad. Untuk i'rab jazm tidak bisa masuk kepada kalimat isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Untuk i'rab dari 4 i'rab tadi yang bisa masuk kepada kalimat fi'il itu juga ada 3. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga adalah jazm. Untuk i'rab khafad tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il karena khafad hanya masuk kepada kalimat isim. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang bina. Wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harakatan aw sukunan. Yang dimaksud dengan bina adalah tetapnya akhir kalimat baik berupa harokat atau sukun, atau kadang-kadang membuang. Itulah yang dimaksud dengan bina. Wa anwa'uhu arba'atun. Macam-macam bina itu ada 4. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Yang pertama ada bina dhamma atau mabni dhamma, yang kedua bina fathah, yang ketiga bina kasrah, dan yang terakhir adalah bina sukun. Wal ismu darbani mu'rabun wa huwa al-aslu wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alayhi imma lafdhan ka Zaidin wa Amrin wa imma takdiran nahwu Musa wal fata. Isim itu ada 2 macam. Jadi sahabat Jasirat yang kami hormati, sebelum masuk kita kepada pembahasan tentang isim,
perlu kami mengingatkan kembali materi sebelumnya bahwa di dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang penting. Yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fiil, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Ketiga kalimat tersebut pasti ada kaitannya dengan i'rab dan bina, begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang kalimat isim. Apakah kalimat isim itu termasuk kategori kalimat yang beri'rab atau kalimat yang mabni? Mari kita bahas. Isim itu ada 2 macam katanya. Yang pertama adalah isim mu'rab. Status mu'rab pada isim itu adalah hukum asal. Jadi hukum asal pada kalimat isim itu adalah beri'rab. Apa yang dimaksud dengan isim beri'rab itu? Wa huwa ma taghayyara akhiruhu, yaitu adalah kalimat isim yang berubah akhirnya bisababil awamili ad-dakhilati alaihi, yang perubahan itu disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat isim tersebut yang menuntut terjadinya perubahan akhir kalimat. Jadi perubahan yang terjadi karena disebabkan oleh amil. Itulah yang dimaksud dengan isim yang mu'rab. Imma lafdhon, ada kalanya berubah secara lafaz, jelas tampak perubahannya itu, seperti lafaz zaidun dan lafaz amrun. Wa imma takdiron nahwu Musa wal fata, ada kalanya perubahan tersebut kira-kira saja, seperti tidak berubah tapi hakikatnya berubah disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat isim mu'rab itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contoh dari kalimat isim yang berubah disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat isim itu. Contoh yang pertama adalah ja'a zaidun. Nah, itu contoh yang pertama. Kedua, ra'aitu zaidan. Yang ketiga adalah marartu bi zaidin. Sama-sama lafaz zaidun. Yang pertama adalah ja'a zaidun, dibaca dhammah zaidunnya. Yang kedua adalah ra'aitu zaidan, dibaca fathah zaidannya. Kemudian yang terakhir marartu bi zaidin, dibaca kasrah zaidinnya. Mari kita bahas. Nah, zaidun yang pertama itu di'irabkan rafa atau diharokati dhammah, dibaca rafa. Kenapa? Karena pada contoh yang pertama terdapat amil yang menuntut lafaz zaidun itu beri'rab rafa, yaitu lafaz ja'a. Kemudian contoh yang kedua adalah ra'aitu zaidan, dibaca fathah zaidannya. Kenapa dibaca fathah? Karena di contoh yang kedua itu terdapat amil yang menuntut zaidan beri'rab nasab. Apa amilnya? Yaitu lafaz ra'aitu, karena menjadi maf'ul bih. Kemudian yang terakhir marartu bi zaidin. Lafaz zaidin itu dibaca kasrah. Kenapa dibaca kasrah? Karena lafaz zaidin terdapat amil yang menuntut lafaz zaidin itu untuk beri'rab khafad, makanya dibaca kasrah. Nah, perubahan dari zaidun ke zaidan dan zaidin, yang mana perubahan itu disebabkan oleh amil yang masuk kepada kalimat zaitun itu, yang tentunya itu adalah kalimat isim, itulah yang dimaksud dengan i'rab yang berubah secara lafaz. Karena perubahan itu tampak, sahabat Jasirat yang kami hormati, dari zaitun ke zaidan sampai kepada zaidin, itulah yang dimaksud dengan perubahan secara lafaz, karena perubahan itu tampak dan jelas. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu yang dimaksud dengan i'rab berubah secara takdiron atau kira-kira, yaitu Musa dan Fata. Kita pakai contoh yang sama, namun isinya kita pakai lafaz Musa. Ja'a Musa, contoh yang pertama. Ra'aitu Musa, contoh yang kedua. Dan marartu bi Musa, contoh yang ketiga. Mari kita perhatikan antara contoh yang saya sebutkan di awal, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, dengan contoh yang kedua ini,
ja'a Musa, ra'aitu Musa, dan marartu bi Musa, itu terdapat perbedaan sahabat Jaksirat. Kenapa berbeda? Karena di atas itu berubah-ubah lafadznya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Sedangkan di contoh yang kedua itu tetap, padahal pendampingnya sama. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Seolah-olah lafadz Musa itu tidak berubah. Begitu. Seolah-olah tidak berubah, Musa, Musa, dan Musa. Namun pada hakikatnya lafadz Musa yang pertama itu berbeda dengan Musa yang kedua, dan juga berbeda dengan Musa yang ketiga. Karena di Musa yang pertama, ja'a Musa, Musa yang pertama itu beri'rab rafa, karena ada amil yang menuntut Musa itu untuk beri'rab rafa, yaitu fi'il. Kemudian contoh yang kedua itu juga berbeda. Ra'aitu Musa, Musa yang kedua di sini adalah beri'rab nasab, berbeda dengan Musa yang pertama karena ada amil yang menuntutnya untuk beri'rab nasab. Kemudian contoh yang ketiga, ra'aitu marartu bi Musa, itu berbeda dengan Musa yang kedua dan yang pertama. Karena di Musa yang ketiga, marartu bi Musa, itu terdapat amil yang menuntut Musa untuk beri'rab khafad. Inilah yang dimaksud dengan berubah secara takdiron, seolah-olah tidak tampak, seolah-olah tidak berubah maksud saya, namun pada hakikatnya antara Musa yang pertama dengan Musa yang ketiga ataupun yang kedua itu terdapat perbedaan. Apa yang menyebabkan lafadz Musa itu tidak bisa beri'rab secara tampak? Karena Musa itu terdiri dari isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif. Kira-kira begitu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Wa mabniyun wa huwa al-far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi kal mudmarati wa asma'is syarti wa asma'il istifhami wa asma'il isyarati wa asma'il af'ali wa asma'il mausulati. Kemudian isim yang kedua adalah mabni. Tadi disampaikan di awal bahwa isim itu ada dua macam, yang pertama mu'rab dan yang kedua adalah mabni. Sekarang kita masuk kepada pembahasan isim yang mabni. Wa huwa al-far'u, status mabni kepada kalimat isim itu adalah far'u, cabang, karena hukum asal isim itu mu'rab. Apa yang dimaksud dengan isim mabni? Yaitu sebuah isim, kalimat isim la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhir isim itu bisa babil awamili ad-dakhilati, disebabkan oleh amil yang masuk kepadanya, seperti isim dhamir. Isim dhamir itu termasuk kategori isim yang mabni. Meskipun ada amil yang masuk kepada dhamir itu tidak bisa merubah kepada harokat yang ada pada isim dhamir, karena dhamir itu mabni. Seperti contohnya hu atau huwa dan dhamir-dhamir yang lainnya. Kenapa isim dhamir itu kok mabni? Karena isim dhamir termasuk kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf. Maka dari itu isim dhamir termasuk isim yang mabni karena terdapat keserupaan antara dhamir dengan huruf. Kemudian isim mabni berikutnya adalah isim syarat dan juga isim istifham, seperti man termasuk kategori isim yang mabni, dan mata, aina, nah itu termasuk kategori isim yang mabni karena terdiri dari isim syarat ataupun isim istifham. Kenapa isim syarat dan istifham itu mabni? Karena isim syarat dan istifham itu termasuk kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf. Keserupaan kalimat isim dengan kalimat huruf mengakibatkan isim yang harusnya mu'rab berubah statusnya menjadi mabni. Kemudian yang berikutnya yang termasuk isim mabni yang disebutkan di dalam kitab Mutamimatul Ajrumiyah ini
adalah isim isyarah seperti the, dan thamma. Nah, itu termasuk isim isyarah yang merupakan salah satu isim yang mabni. Kenapa isim isyarah itu termasuk kategori isim mabni? Sama dengan yang pertama, karena isim isyarah ada keserupaan dengan kalimat huruf. Keserupaan isim isyarah dengan kalimat huruf mengakibatkan isim isyarah yang harusnya isim itu mu'rab berubah menjadi mabni. Kemudian yang berikutnya yang termasuk kategori isim mabni yaitu isim fi'il. Isim fi'il termasuk kalimat isim yang mabni. Jadi ada nanti istilahnya isim fi'il. Kenapa isim fi'il itu termasuk kategori kalimat isim yang mabni sama dengan yang awal? Karena isim fi'il ada keserupaan dengan huruf di dalam penggunaannya. Contohnya lafaz amin atau soh dan lain-lain. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati. Maka lafaz amin dan isim fi'il yang lain termasuk kategori kalimat isim yang mabni, bukan mu'rab. Kemudian yang terakhir daripada isim mabni yang disebutkan di dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah ini adalah isim-isim mausul, kata sambung begitu. Jadi ada kan nanti istilahnya isim mausul. Isim mausul juga termasuk kategori kalimat isim yang mabni. Kenapa kok termasuk kategori isim yang mabni? Karena isim mausul juga terdapat keserupaan dengan kalimat huruf. Keserupaan kalimat isim dengan huruf mengakibatkan isim yang seharusnya mu'rab berubah statusnya menjadi mabni. Itulah macam-macam daripada kalimat isim yang mabni. Yang pertama adalah isim domir. Kalau mudahnya isim domir itu bisa kita sebut saja kata ganti. Kemudian isim syarat, kemudian isim istifham, pertanyaan, dan isim isyarah, kata tunjuk, isim fi'il, dan yang terakhir adalah isim mausul, kata sambung. Itulah yang termasuk kategori kalimat isim yang mabni. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Faminhu ma yubna 'ala sukuni nahwu kam, wa minhu ma yubna 'ala al-fathi ka aina, wa minhu ma yubna 'ala al-kasri ka amsi, wa minhu ma yubna 'ala dhammi ka haitsu. Di antara kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat isim yang mabni itu ada kalanya mabni sukun seperti kam, mabni fathah seperti aina, mabni kasroh seperti amsi, mabni dhammah seperti haisu. Jadi ada yang mabni sukun, ada yang mabni fathah, ada yang mabni kasroh, ada yang mabni dhammah. Di antara keempat mabni itu mana yang asal? Mana mabni yang asal? Maka dijelaskan di sini wal aslu fil mabni ayyubna 'ala sukuni. Asal daripada mabni itu adalah kalimat yang mabni sukun. Jadi asal mabni itu adalah sukun. Begitu sahabat Jasirat yang kami hormati. Itulah pembahasan tentang kalimat isim. Kita masuk kepada kalimat fi'il. Wal fi'lu darbani. Kalimat fi'il juga ada dua macam sahabat Jasirat. Mabniyun wa huwa al-aslu wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Ada kalanya yang pertama adalah fi'il mabni, yang mana mabni terhadap kalimat fi'il itu adalah hukum asal. Ada kalanya yang mu'rab. Mu'rab itu cabang apabila kepada kalimat fi'il. Wal mabniyu naw'ani ahaduhuma al-fi'lul madi wa bina'uhu 'alal fathi illa idza tasala bihi wawul jama'ati fayudammu nahwu darabu aw ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin fayuskanu nahwu darabtu wa darabna. Kalimat fi'il yang mabni itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi'il madhi. Jadi fi'il itu ada tiga. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari',
yang ketiga adalah fi'il amar. Nah, di antara 3 fi'il itu yang mabni itu ada 2. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu selamanya mabni fathah. Itu yang dimaksud dengan wa bina'uhu 'alal fathi. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati. Jadi fi'il madhi itu selamanya fathah kecuali bertemu dengan wawu jama'. Maka mabninya menjadi mabni dhammah. Atau bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka kemabniannya berubah dari fathah menjadi sukun. Seperti contoh darabtu, darabna. Baik, mari kita bahas terlebih dulu sahabat Casirat yang kami hormati sebelum kita masuk kepada pembahasan fi'il amar. Jadi fi'il madhi itu adalah kalimat fi'il yang mabni. Mabninya fi'il madhi itu adalah fathah. Contohnya adalah nasoro. Jadi lafaz nasoro itu termasuk kalimat fi'il, sigotnya fi'il madhi. Nah, nasoro itu selamanya mabni fathah karena itu adalah fi'il madhi atau bina fathah selama tidak bertemu dengan wawu jama'. Kalau wawu bertemu dengan wawu jama', maka yang awalnya mabni fathah berubah menjadi mabni dhammah. Seperti nasoro, nasoro, nasoru. Nah, lafaz nasoru adalah kalimat fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jama'. Yang asalnya mabni fathah berubah menjadi mabni dhammah, menjadi nasoru, seperti itu. Kemudian ada kalanya bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kalau fi'il madhi bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka yang asalnya mabni fathah berubah menjadi mabni sukun, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah ini. Jadi kalau tadi nasoro berubah menjadi nasoru karena bertemu dengan dhamir jama' atau wawu jama', maka kalau bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik berubah mabninya menjadi sukun. Nasoro, nasoru, nasortu. Nah, lafaz tu ini termasuk kategori dhamir rafa' mutaharrik atau nasorna. Maka yang asalnya mabni fathah berubah menjadi mabni sukun karena bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Oke, kita lanjutkan. Wasani fi'lul amri. Sedangkan kalimat fi'il yang kedua yang mabni itu adalah fi'il amar. Wa bina'uhu 'ala sukuni. Fi'il amar itu binanya bina sukun. Nahwu idrib, seperti contoh lafaz idrib. Jadi idrib itu adalah fi'il amar yang mabni sukun. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Dan idribna. Jadi idrib dan idribna adalah kalimat fi'il amar yang mabni sukun, karena kemabnian fi'il amar itu asalnya memang sukun. Illa idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabati fa'ala hadfin nuni nahwu idriba wadribu wadribi. Nah, kecuali fi'il amar itu bertemu atau sambung dengan yang pertama dhamir tasniyah atau lebih dikenal dengan istilah alif tasniyah, bertemu dengan dhamir jama' atau lebih dikenal dengan sebutan wawu jama', atau yang terakhir bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah atau yang lebih dikenal dengan sebutan ya muannas mukhatabah. Yang dimaksud saya yang lebih dikenal itu adalah sebutan yang paling familiar di daerah kami, begitu maksud saya. Jadi fi'il amar itu selamanya mabni sukun seperti idrib dan idribna, kecuali apabila fi'il amar itu bertemu dengan dhamir tasniyah atau alif tasniyah, dhamir jama' atau wawu jama', atau yang terakhir dhamir muannasatil mukhatabati atau ya muannas mukhatabah. Maka jika bertemu dengan 3 tadi, fa'ala hadfin nuni, maka mabninya itu dengan membuang nun. Seperti contoh idriba bertemu dengan dhamir tasniyah, kemudian yang kedua idribu bertemu dengan
dhamir jamak, dan yang terakhir idribi bertemu dengan dhamir muannas mukhatabati. 3 kalimat tadi, idriba, idribu, dan idribi adalah fi'il amar yang mabni dengan membuang nun. Begitu sahabat Yasirat yang kami hormati. Wa illal mu'tallah fa'ala hadfi harfil illati, dan kecuali fi'il amar yang terdiri dari mu'tal akhir, sebuah kalimat fi'il yang akhirnya terdiri dari huruf illat. Huruf illat itu ada 3, waw, ya, dan alif. Kalau ada fi'il amar terdiri dari 3 huruf ini di akhirnya, maka itu disebut dengan fi'il amar mu'tal akhir. Kalau fi'il amar yang terdiri dari mu'tal akhir itu, maka mabninya bukan mabni sukun lagi, bukan mabni membuang nun, tetapi kemabniannya itu ala hadfi harfin illati, yaitu membuang huruf illat. Contohnya ikhsya, waghzu, warmi. Yang pertama contoh yang terdiri dari mu'tal akhir atau fi'il amar mu'tal adalah ikhsya, ughzu, dan irmi. Ikhsya asalnya ada alifnya, ikhsya seperti itu, tapi karena ini amar, maka kemabniannya itu membuang huruf illat karena amar yang mu'tal akhir. Kemudian yang berikutnya ughzu, ughzu itu asalnya ada wawunya, ughzu begitu, menjadi ughzu. Kemudian yang terakhir irmi, irmi asalnya irmi, dibuang huruf illatnya karena kemabnian fi'il amar yang terdiri dari fi'il amar mu'tal, mabninya itu membuang huruf illat. Kira-kira seperti itu pembahasan tentang amar, sahabat Yasirat yang kami hormati. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi'il yang mu'rab. Wal mu'rabu minal af'ali al-fi'lul mudhari'u bi syarti alla yattasila bihi nunul inasi wala nunut tawkid mubasharatu, nahwu yadribu wa yakhsha. Kalimat mu'rab dari kalimat fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu statusnya mu'rab, berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar itu hukumnya mabni, sedangkan fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab. Bi syarti alla yattasila bihi nunul inasi wala nunut tawkidil mubasharatu. Dengan syarat fi'il mudhari' itu tidak bertemu dengan nun jamak niswah atau nunul inas di sini, wala nunut taukid, dan juga tidak bertemu dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab dengan 2 syarat. Yang pertama tidak bertemu dengan nun jamak niswah atau nun inas. Kemudian yang kedua tidak bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid sakilah maupun nun taukid khafifah. Contoh fi'il mudhari' yang mu'rab itu nahwu yadribu wa yakhsha. Lafal yadribu adalah termasuk kalimat fi'il mudhari' yang mu'rab karena yadribu tidak bertemu dengan nun inas dan juga tidak bertemu dengan nun taukid, seperti itu. Lafaz yadribu itu, lafaz yadribu dan yakhsha ini pada saat ini kalau kita sebutkan yadribu dan yakhsha itu i'rabnya i'rab rafa, begitu. Kenapa kok i'rab rafa? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi, karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Kalau terdapat amil nasab yang masuk kepada fi'il mudhari' itu, maka berubah menjadi nasab. Kalau terdapat amil jazm yang masuk kepada fi'il mudhari' itu, maka berubah menjadi jazm. Contoh yang nasab, yang rafa adalah yadribu, yang nasab adalah la yadriba, berubah menjadi fathah, dan yang jazm contohnya lam yadrib, berubah menjadi sukun. Nah, tadi disampaikan kalau fi'il mudhari' itu mu'rab apabila tidak bertemu dengan nun inas dan nun taukid. Bagaimana hukumnya ketika mudhari' itu bertemu dengan nun inas dan nun taukid? Mari kita lanjutkan.
fa ittasala bihi nunul inasi buniya ala sukuni nahwu wal walidatu yurdi'na. Apabila fi'il mudhari itu bertemu dengan nun inas atau nun jamak niswah buniya ala sukuni, maka tidak mu'rab lagi statusnya, berubah menjadi mabni sukun. Seperti contoh wal walidatu yurdi'na. Lafaz yurdi'na itu asalnya mu'rab yurdi'u, begitu. Tapi karena yurdi'u bertemu dengan nun inas yang merupakan fi'il mudhari, apabila bertemu dengan nun inas itu statusnya berubah dari mu'rab menjadi sukun, maka yurdi'na mabninya mabni sukun. Nah, lafaz yurdi'na ini yang dimaksud nun inas adalah nahnya itu, sahabat Casirat yang kami hormati. Asalnya yurdi'u, bertemu dengan nun inas menjadi yurdi'na. Jadi yang baru datang adalah nun jamak inas, yaitu lafaz nah yang terdapat pada lafaz yurdi'na. Wa ini tasola bihi nunut taukidil mubasyaratu buniya alal fathi. Apabila fi'il mudhari tersebut bertemu atau sambung atau bertemu dengan nun taukid, maka dimabnikan fathah. Seperti contoh la yasjunanna dan la yakunan, begitu. Nah, lafaz la yasjunanna itu adalah fi'il mudhari yang asalnya beri'rab. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Namun karena bertemu dengan nun taukid, maka status i'rabnya berubah menjadi mabni. Mabninya itu adalah mabni fathah. Nah, jadi kalau kami simpulkan, asalnya fi'il mudhari itu beri'rab, begitu sahabat Casirat yang kami hormati, kecuali bertemu dengan nun inas atau nun taukid. Apabila fi'il mudhari bertemu dengan nun inas, maka tidak mu'rab lagi, melainkan mabni sukun, seperti contoh yang sudah disebutkan. Apabila fi'il mudhari bertemu dengan nun taukid, maka yang awalnya mu'rab berubah menjadi mabni fathah, seperti contoh yang sudah disebutkan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa fi'il mudhari itu kok mu'rab, padahal fi'il-fi'il yang lain itu mabni, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan wa inna ma'uribal mudhari'u limusyabahatihi al-ismah. Fi'il mudhari dimu'rabkan karena fi'il mudhari itu serupa dengan kalimat isim. Keserupaan mudhari dengan kalimat isim menyebabkan yang awalnya fi'il itu seharusnya mabni berubah menjadi mu'rab karena fi'il mudhari serupa dengan kalimat isim. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang kalimat yang terakhir, yaitu kalimat huruf. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya kalimat isim itu ada dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sedangkan fi'il pun juga ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kalimat huruf. Apakah huruf itu juga ada yang mu'rab dan juga ada yang mabni? Mari kita lanjutkan. Wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Adapun kalimat huruf semuanya itu mabni. Jadi untuk huruf itu semuanya mabni, tidak ada ceritanya kalimat huruf itu mu'rab, sahabat Casirat yang kami hormati. Seperti contoh min, an, ila dan kalimat-kalimat huruf yang lain itu semuanya mabni, tidak ada kalimat huruf itu mu'rab. Kalau di dalam Nadham Alfiyah dijelaskan wa kullu harfin mustahiqqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Jadi semua kalimat huruf itu hukumnya mabni, hukum asal daripada mabni itu adalah sukun. Kira-kira itu pembahasan dari kami tentang babul i'rabi wal bina di dalam kitab Mutammimatul Ajrumiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.